Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Revi, jurusan Ekonomi Pembangunan NIM 180501062. Saya ingin mempresentasikan bab 2 poin 1 sampai dengan poin 5. Oke, untuk poin pertama adalah pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar yang paling dominan dibandingkan lembaga keuangan lain. Mengapa bank komersial bisa muncul? Bank komersial mampu menekan biaya transaksi. Untuk poin yang kedua, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Kenapa? Bank komersial ini sebagai perantara keuangan adalah dari nasabah yang menabung ke nasabah yang meminjam. Semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan di bank, maka biaya menyewa auditor dan pengawasan berkurang. Biaya transaksi keuangan pun menurun. Biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam. Bunga pinjaman juga lebih rendah. Oke, untuk poin yang ketiga ada aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana dari supplier dana atau deposan dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikan ke pihak debitor atau demander dana, sehingga menjadi aset bank. Neraca bank komersial itu ada liabilities dan aset. Liabilities itu adalah kewajiban. Di liabilities ini ada beberapa poin. Yang pertama ada checkable deposit. Yang kedua ada non-transaction deposit yang terdiri dari saving deposit dan time deposit. Yang ketiga ada borrowings. Yang keempat ada bank capital. Untuk yang di aset ada beberapa poin juga. Yang pertama cadangan atau reserve. Yang kedua ada cash item in process of collection. Yang ketiga ada deposit of other banks. Yang keempat ada securities atau surat berharga dan sekuritas. Yang kelima ada kredit atau loans. Yang keenam ada physical asset. Untuk poin yang keempat ada karakteristik bisnis bank komersial. Karakteristik bisnis bank komersial adalah aset nasabah menjadi aset bank. Keuntungan yang diperoleh bank komersial adalah pinjaman dana jangka pendek dengan kewajiban bunga rendah diubah menjadi aset jangka panjang dengan kewajiban bunga yang tinggi. Poin yang kelima, tugas utama manajemen atau pengelolaan bank. Yang pertama ada manajemen kewajiban atau utang. Pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal. Yang kedua, manajemen aset. Pengelolaan aset adalah tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal. Mencari peminjam yang bersedia membayar bunga yang tinggi namun dengan default yang rendah. Yang ketiga adalah manajemen likuiditas. Tugas manajer untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal, maka bank harus memiliki dana kas atau tunai yang cukup. Pilihan untuk memenuhi membayar dana nasabah adalah meminjam ke bank atau perusahaan lain, menjual sekuritas yang dimiliki, atau meminjamkan ke bank sentral dan mengurangi peminjaman yang melakukan calling in loans. Yang terakhir ada manajemen kecukupan modal. Alasan untuk bank memenuhi kecukupan modal, menghindari bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank. Jumlah modal yang dimiliki bank mempengaruhi pendapatan pemilik bank atau pemegang saham. Habis itu yang ketiga memenuhi batas minimum modal bank atau bank capital requirement yang ditentukan regulator. Mungkin itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.